Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta jaga jarak atau social distancing. Alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas belajar, marilah sama-sama kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi. Nah, kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun kualitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi oleh pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, yang ketiga kemasan tersier. Dapat dilihat gambarnya di sini, di mana untuk produk pangan dalam kemasan primer dia di kotak yang paling dalam, kemudian ada kemasan sekunder yaitu di kotak lapisan kedua, dan kemasan tersier itu di kotak terluar. Nah, kemudian ada berdasarkan kegunaan juga, bahwasannya kemasan primer itu dalam berbentuk kaleng, kemudian kemasan sekunder itu ada kotak atau kardus kecil, dan kemasan tersier itu kardus besar. Kita masuk ke pertama yaitu kemasan primer. Yang ini bahan kemasan yang langsung mengemas bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Kaleng terkadang ikut dipanaskan bersama dengan isinya sambil memasak dan mensterilisasi ikan. Karton menjadi kemasan primer pada produk tertentu, misal buah. Sedangkan pada produk lain, karton biasanya tergolong kemasan sekunder. Kemasan primer mengalami kontak langsung dengan produk, bahkan ikut terproses bersama dengan produk. Sedangkan kemasan sekunder dan tersier tidak mengalami kontak langsung dengan makanan. Yang kedua yaitu kemasan sekunder, yakni kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya. Atau dengan kata lain, kemasan sekunder menggabungkan produk yang terbungkus kemasan primer. Yang ketiga yaitu kemasan tersier. Kemasan tersier yakni kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Atau dengan kata lain, kemasan tersier menggabungkan produk yang terbungkus pada kemasan sekunder. Bahan yang dipergunakan untuk membuat kemasan akan sangat berpengaruh terhadap desain dan bentuk kemasan yang akan dibuat, sekaligus berpengaruh terhadap kemasan produk yang dikemas. Misalnya, suatu produk yang berupa cairan tidak akan aman atau dapat dikemas dalam bentuk kertas. Produk-produk yang tidak tahan terhadap sinar ultraviolet tidak akan baik bila dikemas dalam plastik atau kaca transparan. Nah, kesimpulan, kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier pada dasarnya menjadi kategori kemasan yang akan sangat perlu untuk hampir semua produsen. Ketiga pengemasan ini akan berfungsi maksimal sehingga bisa membantu kamu melindungi produk dimanapun dan kapanpun. Mulai dari sekarang, jangan lupa kita juga untuk memilih kemasan primer yang benar sesuai dengan kebutuhan produk. Hal ini karena kemasan primer
memiliki fungsi yang sangat penting. Terlebih kemasan primer juga bersentuhan secara langsung dengan produk. Perhatikan penggunaan bahan kemasan primer yang mempengaruhi kualitas produk. Selain itu, kemasan primer pun akan memiliki fungsi yang sangat penting untuk membangun identitas produk. Kemasan primer yang baik merupakan jenis kemasan yang mampu melindungi produk dari ancaman yang merusak dan tentunya mampu memberikan informasi yang jelas. Saat ini, para produsen bisa mencetak kemasan primer dengan mudah menggunakan sistem digital karena sistem yang ada juga memiliki kemampuan untuk memberikan pewarnaan yang lebih baik tanpa biaya berlebih. Ketika kemasan primer sudah bagus, para produsen juga sebaiknya menggunakan kemasan sekunder yang akan sangat membantu. Untuk perlindungan lebih maksimal, produsen perlu menggunakan kemasan tersier sebagai pelindung paling luar. 3 kategori pada kemasan ini ibarat 3 lapisan pelindung yang ada untuk melindungi produk dari berbagai ancaman. Maka dari itu, kemasan tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin itu saja materi dari saya mengenai jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini saya ada latihan, bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi. Tanamkan karakter disiplin, percaya diri, berpikir kritis, pantang menyerah dan jujur. Belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri, kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.